Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah hadirkan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita peluang, Allah masih memberikan kita kesehatan, baik kesehatan secara fikir, kesehatan secara fisik, maupun kesehatan secara batin kita. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliaulah idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, satu-satunya prototipe manusia terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi ini dalam rangka untuk menjadi perubahan dari kehidupan manusia yang dalam kondisi tidak mengerti apa-apa tentang keimanan kepada Allah, menuju kepada kehidupan di mana manusia senantiasa menuju kepada peradaban yang lebih baik dan menjadi tolak ukur perubahan kehidupan manusia itu sendiri. Teman-teman para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian kita kali ini insya Allah kita akan membahas surah Ali Imran ayat 133, dan pada pertemuan berikutnya kita akan sambung pada surah Ali Imran ayat 134. Apa yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 133 jelas bahwa Allah memberikan sebuah perintah, Allah memberikan sebuah acuan untuk kita semua yang bisa kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dari ayat ini Allah menyampaikan kepada kita wasari'u, bersegeralah kamu semua. Di mana kita tahu dalam kaidah bahasa Arab, kata sari'u di sini menunjukkan sebuah fi'il amr atau sebuah kata perintah. Di mana dalam kaidah tafsir kita mengenal bahwa al-aslu fil amri lil wujub, bahwasanya perintah yang turun langsung dari Allah kepada setiap hambanya, hukum asalnya adalah sebuah kewajiban. Artinya secara tidak langsung Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa bersegeralah kita selaku hambanya Allah merupakan suatu hal mutlak wajib bagi manusia untuk bersemangat, untuk bergairah, untuk menunjukkan suatu titik awal untuk bersegera kembali kepada Allah, di mana siapa saja yang akan bersegera kembali kepada Allah, Allah akan berikan dua ganjaran. Yang pertama adalah ila magfiratin min rabbikum. Allah meminta kita untuk bersegera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tidak ada manusia yang akan dalam perjalanan kehidupannya yang terbebas dari kesalahan. Maka ketika kita sadar, bahkan disampaikan bahwa manusia adalah tempatnya salah, manusia adalah tempatnya lupa, maka disitulah kita sadar pasti kita pernah melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, di mana dosa tersebut baik sifatnya kecil, bahkan nauzubillah sampai kepada sifat yang besar. Dan ketika sifat yang kecil maupun besar ini kita lakukan, maka disitulah ada pengharapan dari Allah untuk kita segera memohon ampun kepadanya, di mana ampunan Allah selalu terbuka bagi setiap hambanya, bagi hambanya yang senantiasa memohon ampunan kepadanya. Nah, dari ayat ini juga ulama sebenarnya seakan-akan juga ingin menyampaikan bahwa Allah tidak hanya sebatas memberikan ampunan, karena sifatnya dosa itu sebenarnya adalah sebuah simbol kesalahan. Dosa adalah simbol keburukan, dosa itu merupakan juga simbol kejelekan dan kesempitan. Maka selain ampunan dari Allah yang nanti akan Allah berikan pada hari kiamat, secara tidak langsung Allah juga akan memberikan kemudahan, Allah akan menghilangkan berbagai macam kesulitan, Allah akan menghilangkan berbagai macam kesusahan di perjalanan kehidupannya ketika dia mau bersegera kembali kepada Allah. Allah seakan-akan ingin menyampaikan kepada kita bahwa bukan hanya pembebasan dari dosa nanti di akhirat, Allah juga siapa saja yang menginginkan dihilangkan kesusahannya, siapa saja yang menginginkan dihilangkan kesempitannya, siapa saja yang menginginkan dicabut kesulitannya,
penyakitnya, keburukannya di muka bumi ini, maka dia wajib melakukan apa yang nanti akan kita bahas pada 134. Ya. Yang kedua, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah juga menyuruh kita, meminta kepada kita, kepada setiap hambanya untuk bersegera mendapatkan surga, di mana surga tersebut seluas langit dan bumi, dan itu akan Allah berikan kepada hamba Allah yang bertakwa. Secara tidak langsung, ulama-ulama kita juga ingin memberikan isyarat terhadap ayat ini bahwa surga adalah sebuah simbol kenikmatan. Surga adalah sebuah simbol kedamaian. Surga adalah sebuah tempat di mana kebahagiaan terjadi bagi setiap hamba Allah di dalamnya. Maka bisa juga sekilas kita akan tafsirkan, siapa saja yang ingin mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, siapa saja yang ingin mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman dalam perjalanan kisah hidupnya, maka dia harus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka teman-teman sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat surah Ali Imran 133 ini kita belajar bahwa Allah menginginkan kita kembali kepadanya, agar Allah hilangkan kesulitan kita, Allah cabut kita punya berbagai macam penyakit, Allah hilangkan kita punya kesulitan, bahkan Allah akan memberikan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan hanya bagi hamba Allah yang bertakwa. Lalu mungkin timbul dalam benak kita, seperti apakah kriteria hamba Allah yang bertakwa tersebut? Nah, itulah yang nanti akan Allah jelaskan pada ayat berikutnya, yaitu surah Ali Imran ayat 134 itu. Maka di awal ini, mari sama-sama kita terus bersemangat untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah di akhirat nanti. Allah akan cabut kita punya kesulitan di muka bumi ini. Allah akan berikan kita ketenangan, kedamaian di muka bumi, dan Allah berikan surga seluas langit dan bumi, dengan syarat kita harus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan momen Ramadan ini merupakan momen terbaik, karena Allah sudah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa siapa saja yang mau melaksanakan saum dengan baik di bulan suci Ramadan, maka ganjarannya akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.